Para ulama itu membagi mimpi menjadi 3 bagian, yaitu mimpi yang benar diistilahkan dengan shadiqah, dan juga mimpi yang bohong, yaitu karena gangguan setan atau tidur tidak dalam keadaan yang baik atau tidak ada wudu, maka itu dikatakan mimpi kadzibah. Dan yang ketiga adalah mimpi yang berupa bunga tidur, jadi hasil dari pikiran-pikiran yang mana dia masih bekerja dan bergerak di balik benak saat seseorang itu masih tidur, baik angan-angan tidak tercapai ataukah kekhawatiran atau apapun yang sedang dia pikirkan, sehingga itu tertuang dan menjadi tergambar dalam dunia mimpi saat dia tidur. Nah, sebelumnya ada baiknya kita juga mengetahui mengenai mimpi yang mana bersifat sejarahnya, dan nanti akan kami bagi mengenai rumus-rumus bagaimana kita mengetahui bahwa mimpi kita itu benar, yang bohong, ataukah hanya bunga tidur belaka. Yang layak kita ketahui adalah mengenai mimpi itu sendiri. Jadi kalau mimpi itu semuanya selalu benar, maka semua orang bisa mengaku nabi. Adapun kalau mimpi itu semuanya salah atau bohong, atau hanya bunga tidur belaka, maka tidak ada hikmahnya. Jadi kehadirannya dan peristiwanya juga cuma-cuma, sia-sia, menjadi tidak berarti bagi manusia. Namun mimpi menjadi kadang benar, kadang salah, atau kadang tidak benar, atau kadang bunga tidur. Yang jelas dia pasti ada kala ada benarnya. Yang ada benarnya itu berupa kadang pemberitahuan, warning, atau kabar gembira dari Allah, yang mana seseorang itu langsung bisa mengalaminya. Dan dia menjadi sarana yang luar biasa, karena ketika seseorang itu tidur, yang mana dia berada di atas tempat tidurnya, baik itu di kasur atau apapun, atau saat duduk, raganya tidak keluar dan terbatas oleh ruang dan lingkup waktu, sehingga sementara jiwanya bebas saat dia tidur. Dan di sanalah jiwanya itu bisa melihat hal-hal yang dia lihat saat matanya terpejam dan raganya tidak bergerak. Dan itu sebenarnya suatu hal yang sangat istimewa bagi manusia, dan termasuk karunia yang besar. Kita juga mengetahui bahwasannya para nabi, para utusan Allah, khususnya para nabi, diberi wahyu melalui mimpi. Jadi mimpi mereka adalah mimpi yang nyata dan mimpi yang berupa kabar gembira atau itu perintah, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Jadi kita ketahui bahwasannya perbedaannya para nabi dengan rasul, mereka semua adalah utusan Allah, para nabi khususnya kepada kaumnya. Dan juga di antara perbedaannya adalah kalau para rasul, khususnya yang tingkat tinggi seperti yang mendapat risalah, itu mendapatkan wahyu secara langsung dengan hadirnya malaikat Jibril yang membawakan wahyu, sehingga wahyu itu mereka terima kadang saat terjaga, saat bangun maupun dalam mimpi. Adapun para nabi yang menerima wahyu itu dari dalam mimpi, yang mereka saksikan dan mereka tahu dan pastikan kebenarannya dan memahami maknanya. Sementara sejarahnya kalau kita melihat dari Al-Quran, menyatakan bahwa di antara yang pertama mendapatkan ilmu akan tafsir mimpi adalah Nabi Allah Yusuf. Jadi Nabi Allah Yusuf diberi kelebihan dan mukjizat oleh Allah untuk bisa memahami makna-makna mimpi itu. Suatu ilmu yang kemudian berkembang dalam Islam, sehingga lahir para ulama yang mana seperti Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq, keturunan Nabi yang ke-6 atau ke-7. Kemudian belajar dari beliau seorang penafsir mimpi yang terkenal, yaitu Syekh Muhammad Ibn Sirin.
Nah, mereka dikaruniai penafsiran mimpi dan telah menulis buku, khususnya Ibn Sirin yang mempunyai indeks, bahkan ada dalam edisi bahasa Indonesia juga ada. Kalau zaman sekarang mungkin lebih mudah bagi setiap yang mimpi bisa mengecek di internet dan membuka apa maknanya. Tetapi sebelum susah-susah membuka dan mencari tahu dan bertanya, ada baiknya kita mengetahui pembagian tipe mimpi itu tersebut. Jadi selain 3 tipe, yaitu yang shadiqah, mimpi yang benar, atau mimpi yang bohong, atau bunga tidur, pembahasan mengenai mimpi ini bisa meluas. Dan banyak sekali buku dan kitab yang membahasnya. Bahkan kalau kita lihat di internet, kita lihat pola yang berbeda antara pola yang ada di dunia luar non-Islam, baik itu di barat atau dimanapun. Lebih membahas dan melihatnya dari pola simbol-simbol dan sisi jawaban-jawaban yang bersifat psikologis. Nah, adapun yang dari dalam mufassir, para ahli tafsir mimpi Islam, mereka mempunyai penafsiran akan simbol-simbol itu dari ayat-ayat Al-Quran dan dari ilmu yang telah mereka dapatkan. Sehingga ada kala ada perbedaan dalam pemaknaan, dalam penafsiran mimpi itu. Nah, bagi yang muslim bisa silahkan mengecek, yang non-muslim juga bisa mengecek kedua-duanya. Jadi ada sebagian dari hadis yang mereka pelajari, ada sebagian banyak kembali ke ayat dan pemaknaannya dan juga pemahaman dari apa yang dilihat. Nah, sekarang ada hal-hal yang kita bisa berbagi, yaitu rumus-rumus. Dan ini cukup bermanfaat, bisa dicatat nanti. Para pendengar budiman boleh menyediakan pena dan kertas, ataukah bisa menulisnya di HP. Walaupun tidak bisa dikatakan 100% pasti, tapi ada riwayatnya dan bisa dilihat. Jadi yang kami akan bagikan adalah rumus-rumus malam-malam yang mana kita bisa mengetahui ketika kita mimpi di hari itu dan malam itu, kita tahu ini mimpi yang tipe yang mana, yang bunga tidur, yang benar dan ada tafsirnya, ataukah sekedar gangguan. Jadi semasih menyiapkan HP ataukah pena dan kertas, kita ingatkan lagi, jangan lupa untuk mulai beramal, mulai mendawamkan atau merutinkan, mendisiplinkan untuk supaya kita menenangkan pikiran dengan upaya pertama adalah berwudu sebelum tidur. Kemudian evaluasi, kalau mau memberi waktu yang lebih, itu bisa dimulai dengan evaluasi, muhasabah, mengingat apa yang kita lakukan. Mungkin kita berdosa di hari itu, kita istighfar. Jadi itu pola fikir dan zikirnya. Fikirnya pikiran kita mengingat, mungkin aku salah ngomong ke orang, apakah aku menyakiti hati orang hari ini, ataukah aku melakukan suatu dosa. Tidak apa-apa, itu kadang fitrah kita yang suci itu terganggu dan kita memahami kita melakukan hal yang salah. Maka obati dengan istighfar saat mau tidur. Itu muhasabah yang sangat berguna. Simpel saja, hal ini bisa berkembang dan bertambah hari demi hari. Tapi bisa mulai dengan itu, kemudian memulai dengan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lalu baca ayat-ayat, zikir, besarkan hati, sandarkan segala urusan kepada Sang Maha Kuasa. Anda akan memasuki ke alam yang bebas dari lingkup ruang dan waktu, dan Anda ingin berada, jiwa Anda pergi dan terbang dalam keadaan tenang dan memanfaatkan waktu yang mana kita istirahat itu. Adapun rumus-rumusnya, tanggal 1 Hijriah ini ya, 10 dan 21 itu mimpi-mimpi yang bohong. Jadi jika
kita mimpi dan mimpinya itu tanggal awal 1 tanggal Hijriah, bisa dilihat di kalender. Misalkan tanggal awal setiap bulan Hijriah, itu biasanya kalau mimpi di malam itu, biasanya mimpi itu bukan mimpi yang mempunyai tafsir atau bermakna, dan kemungkinan besar ia adalah mimpi yang tak pasti, tidak jelas atau bahkan bohong. Nah, pola mimpi bohong ini masuk atau bahkan yang mengganggu adalah ketika orang itu tidur tidak dalam keadaan wudu, dan dia sehingga jiwanya dan pikirannya juga tidak baik, dan dia memikirkan semua hal lain selain Allah, sehingga ketika jiwa itu terbang saat dia tidur, setan mempunyai akses untuk mengganggu jiwanya dan membawanya ke tempat-tempat yang tidak menyenangkan dan melihat peristiwa dan kejadian yang tidak menyenangkan dalam mimpinya. Nah, itu biasanya di tanggal 1, tanggal 10, dan tanggal 21. Ini hasil rumus oleh para ahli mufassir mimpi yang telah merumuskan ini, dan mereka mengetahui ini dengan memahami ilmu falak juga, ilmu astronomi dan astrologi, selain ilmu yang hadir dalam literatur agama. Adapun di tanggal 6, 7, 15, 18, 19, 27, 28, dan 30 itu adalah mimpi yang benar, yang shadiqah. Kalau di tanggal 4, tanggal 5, tanggal 16, tanggal 17, dia pola mimpi yang bisa ada kemungkinan terjadi tapi setelah jangka waktu yang panjang. Jadi kemungkinan berita atau sesuatu yang mungkin saja bisa terjadi, tetapi dia lama, bisa jadi tahunan. Di antara kita sering gitu mimpi, tapi tahu-tahu kejadiannya setelah 10 tahun, setelah bertahun-tahun berlalu, ternyata dia masa mudanya pernah mimpi dia ke satu tempat itu dan bertemu dengan seseorang dan sebagainya, bermacam-macam. Itu di tanggal 4, 5, 16, dan 17. Adapun di tanggal 2, 3, dan 24, itu biasanya yang maknanya adalah kebalikannya. Jadi kalau dia itu tipe yang shadiqah, maka adalah kebalikannya. Jadi mimpi misalkan salah satu kerabat kita meninggal atau wafat, itu berarti bahwasanya dia akan panjang umur. Itu di tanggal 2, 3, dan 24. Kemudian kalau yang di tanggal 13, 14, 25, 26, dan 29 itu masuk ke kategori yang biasanya adalah mimpi yang berupa bunga tidur. Diistilahkan adghathu ahlam. Adapun di tanggal 27, 28, dan 30 sudah sebut tadi, yaitu masuk yang shadiqah. Bagaimanapun juga di tanggal 11, 12, 23, 28, 22, 8, dan 9 itu biasanya mimpi yang mana mimpi itu sifatnya mimpi yang menghibur, mimpi yang menenangkan, dan mimpi yang membawa kebahagiaan, yang mana orang melihatnya dia senang setelah mimpi itu. Biasanya kadang suatu kenikmatan atau suatu amal yang telah berwujud di alam sana sehingga kita melihat dari pahala yang kita lakukan, atau ada kabar gembira mengenai apa yang akan terjadi, itu biasanya di malam-malam tersebut, yaitu malam hari 11, 12, 23, 28, 22, dan tanggal 8 dan 9. Jadi itu tipe-tipe dari panjang bulan Hijriah yang kita bisa tahu dan kita bisa rumus. Nah, jadi andaikan mimpi melihatnya di tanggal tadi misalkan tanggal 25 atau tanggal 29, tidak usah resah dulu, tidak usah cari tahu, lihat tanggalnya, ternyata tanggal 25 semalam, oh berarti ini hanya bunga tidur dari pikiran dan kekhawatiran. Ataupun
Dengan adanya rumus ini paling enggak kita mengetahui, dan ini termasuk rumus yang bisa dikatakan cukup mujarab, dan kami sendiri pernah mengetes dan memperhatikan selama berbulan-bulan. Ternyata kalau tidak mau bilang 100% pasti benar, setidaknya kita tahu itu terjadi. Dan ini termasuk warisan yang ada, yang sangat berarti dan bermakna. Bagaimanapun juga, kita kembali ke rumus-rumus itu atau tidak, ada hal penting yang perlu diketahui, bahwasannya dalam ajaran agama kita harus berhati-hati soal mimpi. Yang pertama adalah akibatnya sangat buruk bagi orang yang berbohong tentang mimpinya. Jelas berbohong itu pada umumnya haram. Nah, kalau berbohong tentang mimpinya itu bakal berakibat dan bahaya bagi dirinya, itu satu. Yang kedua, suatu pantangan juga ketika mimpi, dan ketika mimpi itu penting, dianjurkan untuk tidak menceritakan kecuali kepada orang yang faham. Ketika dia faham artinya dan maknanya, baru mungkin dia boleh berbagi. Biasa seorang ingin berbagi tentang mimpinya, bisa saja. Tapi untuk dia mengetahui dahulu, sehingga dia tahu apakah mimpi ini diceritakan ataukah tidak, itu sebaiknya dia bertanya kepada orang yang faham, atau dia mengcek. Sekarang ada di kitab, di buku-buku, ataupun di internet. Baru dia, ketika dia tidak bisa menemukan orang yang ahli, dia bisa mencari dan melihat tafsir-tafsir mimpi yang ada. Itu saja dari kami. Semoga ilmu dan wawasan yang kami bagikan di sini dalam planet dan channel Zikir dan Fikir ini bisa bermanfaat bagi kita. InsyaAllah sampai jumpa di sesi yang selanjutnya, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.